Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam." Dan sementara mereka dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat di sana 10 orang sakit kusta. 10 orang sakit kusta itu bisa dikatakan sedikit dibanding dengan orang yang sakit kusta pada waktu itu di tempat di mana Tuhan Yesus mungkin itu sedang berkarya. Ada banyak orang sakit kusta. Tetapi orang sakit kusta ini bisa disembuhkan karena mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, kasihanilah aku," atau "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dia berteriak. Dalam keteriakan itu sebetulnya mengandung dengan sapaan itu mau mengatakan siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah kepada imam untuk memperlihatkan bahwa mereka kembali menjadi tahir kembali." Dengan mereka sembuh, mereka ditahirkan. Tahir berbeda dengan kesembuhan. Kalau kesembuhan kan dari sakit lalu sembuh. Tapi kalau tahir tidak hanya sembuh penyakitnya, tetapi juga dikembalikan martabatnya supaya orang itu bisa beribadah lagi di tempat yang resmi, di sinagoga maupun di bait Allah. Jadi tahir itu tidak sekedar sembuh, tetapi dikembalikan martabatnya. Nah, yang kembali hanya 1 orang Samaria. Kenapa orang Samaria kembali? Ya karena mereka itu akan menolak orang Samaria datang menemui imam agung. Karena dia orang Samaria, karena orang Yahudi dan orang Samaria konflik. Sehingga orang Samaria ya percuma menghadap imam agung. Maka dia kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Karena apa? Karena dia melihat orang yang mampu untuk menyembuhkan sakit kusta ini adalah Allah sendiri sebetulnya. Maka dia mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Yang 9, walaupun dia itu sebetulnya di satu sisi dia mentaati sabda Tuhan untuk ke tempat imam agung, tetapi di sisi lain 9 orang itu matanya agak tertutup. Kenapa? Saking gembiranya sehingga mereka lupa akan Allah yang telah menyembuhkannya, yakni Yesus. Maka mereka tidak kembali. Demikian juga dengan kita, kadangkala kebahagiaan, kegembiraan itu menyelubungi mata pikiran kita dan mata hati kita sehingga kita seringkali lupa untuk bersyukur kepada Allah. Nah, bacaan ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk bersyukur kepada Allah kita harus melihat segala macam kesempatan, segala macam peristiwa. Kita bisa mengungkap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menyelenggarakan kita. Padahal kebahagiaan, kegembiraan, sukacita ini sebetulnya adalah penyelenggaraan Tuhan untuk kita, sehingga kita bisa merasakan sukacita itu. Nah,
Di sini kita bisa melihat teguran bagi diri kita sebetulnya yang melihat mujizat itu. Kita seringkali juga mengalami banyak mujizat, penyelenggaraan Tuhan yang indah-indah, yang bahagia. Tetapi untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sulit. Dan itu seringkali juga justru dialami oleh gereja zaman sekarang pada masa pandemi ini. Karena orang itu takut untuk ketularan pandemi di gereja. Karena kalau pergi ke mal mereka berani, mereka pergi ke pasar mereka berani. Tapi kalau pergi ke gereja takut. Karena takut ketularan. Saya tidak tahu apakah gereja itu menjadi pusat penularan. Tapi selama ini belum ada gereja Katolik yang menjadi tempat penularan, pusat penularan COVID. Saking takutnya sehingga dia mengatakan, saya kalau ke gereja lebih baik pakai misalnya online saja. Orang mengungkap syukur memang bisa di mana-mana, tetapi orang bisa mengungkap syukur secara nyata kalau itu orang Katolik adalah dengan menerima tubuh Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sendiri yang akan menuntun selanjutnya dalam langkah selanjutnya, sehingga kita nantinya dihilangkan akan rasa takut. Rasa takut itu sebetulnya karena orang hidup pada masa lalu. Kenapa? Ya karena pengalaman masa lalu dari alami oleh banyak orang itu membuat dia takut untuk melangkah. Orangnya tidak bisa menikmati Tuhan untuk zaman sekarang. Kalau orang khawatir, orang hidup pada masa depan. Kenapa dia khawatir? Ragu-ragu untuk melangkah. Sehingga dia lupa akan hari ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita itu malah justru tidak bisa menikmati hari ini bersama dengan Tuhan kalau kita ada rasa takut karena orang cenderung hidup pada masa lampau, atau khawatir karena orang hidup untuk menekankan pada masa depannya. Padahal masa depan kita juga tidak tahu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka bacaan Injil hari ini kembali mengingatkan kepada kita, mari kita bersama-sama untuk menghadap hadirat Tuhan, bersyukur kepada hadirat Tuhan, dan kita menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Dengan seperti itu, maka kita akan bisa melangkah secara pasti untuk menuju kepada masa depan yang seringkali kita khawatirkan. Kita juga harus bisa menghilangkan rasa takut itu. Kenapa? Supaya kita bisa meninggalkan masa lalu kita, supaya kita bisa menikmati hari ini. Dengan seperti itu, kita akan bisa seperti orang Samaria itu yang bisa bersyukur di hadapan Tuhan, tersungkur di depannya untuk mengungkap syukur itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita kembali mau untuk merenungkan bahwa iman kita bukan adalah bisa menghalau ketakutan dan kekhawatiran karena kita bersama dengan Tuhan hari ini.